Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Dan Disa, Kenapa kok pastinya tiba-tiba sepertinya dia tidak fokus? Bukan apa yang terjadi? bukan gak fokus. Jadi tuh pengennya disebutin gitu biar lebih kelihatan keren aja sih. Dasar. Nah sekarang kita akan membacakan zodiak untuk bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Oke. Juli kan soalnya kan kemarin-kemarin kan baru belakangan ini kan sempet nih pandemi ini mulai naik lagi nih. Iya benar. Jadi kita akan membacakan kira-kira di bulan Juli bagaimana nasib teman-teman di setiap zodiak bulan Juli. Apakah bisa berkembang atau tetap Amin. atau turun atau Pokoknya gimana? kalau yang baik-baik aku bisa mah aminin aja. Oke, gimana untuk zodiak bulan Juli untuk teman-teman? Yuk kita saksikan berikut ini. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk bulan Juli zodiak Gemini yang kembar. Gemini, kembar apanya ya? Yang gambarnya orang kembar itu. Oh, Orang Oke. kembar. kembar kreatif banget berarti Gemini. Iya. Dua pola pikir yang paralel. Wow. Oke, 3 kartu Yang karir dan apa keuangan ya jatuhnya ya, di sini ya. karir, rezeki, keuangan. Gimana buat yang Gemini? Kalau Gemini ini adalah ada berita baik di sini. Walaupun lagi Covid kayak begini, ternyata ada suatu kenaikan, entah itu kenaikan gaji, kenaikan pangkat gitu. Bukannya pengurangan justru ya di sini. Jadi karena Gemini itu adalah seorang pekerja keras yang benar-benar bisa membuktikan hasil kerjanya kepada atasan atau memang seorang pimpinan yang bisa mempekerjakan anak buahnya menjadi sebuah kesuksesan besar gitu. Jadi Gemini kayak berbaik hati gitu loh untuk berbagi Oke. gitu Mister. Ada kabar buruknya nggak? Kabar buruknya di sini capek aja sih di kesehatan. Gini, ya betul-betul sih. Kesehatan. Banyak minum air putih ya. Soalnya Gemini kan kartunya kan keluarnya kan 9 cup nih. Queen of Swords sama Judgment. Intinya, memang benar Gemini di kartu 9 cup itu menunjukkan kemungkinan ada promosi. Jadi bagi yang kerja kantoran atau yang punya bisnis, kemungkinan bisnis naik. Bagi yang kerja kantor kemungkinan naik pangkat atau naik gaji, atau bisa juga nambah tanggung jawab. Ya. Jangan lupa berbagi ya sama Disa ya. That's the problem. Itu masalahnya. Ketika promosi naik, tanggung jawab kan gede nih. Betul. Nah, makanya ketika aku nanya Detail apakah sekali Mister ya ngebahasnya. apakah ada luar apakah biasa. makanya pas aku nanya apakah ada konsekuensi atau ada kabar buruknya, kan bisa bilang kan emang kesehatan, capek. Iya. Karena memang ini kayak menunjukkan tanggung jawabnya juga naik. Kemungkinan besar tanggung jawabnya lebih besar daripada gajinya. Jadi kalau gajinya itu naiknya misal 30%, tanggung jawabnya itu naik 50%. Jadi Bisa begini. senyum aja deh. Aku bilang, jadi ada kabar baik dan ada kabar buruk ya. Kabar baiknya emang rezeki naik, promosi segala macam. Cuma kabar buruknya Gemini pengeluaran lebih besar mungkin ya lebih besarnya juga daripada proporsional lah. penghasilan ya. Jadi buat kalian apalagi yang sudah berumah tangga ya harus bisa milah mana yang harus dibeli lebih baik, lebih diperlukan ya. Karena euforia sih ya, Iya, betul. karena masih Tapi euforia happy jujur naik gitu. kalau Disa nih kalau ada uang banyak belinya yang nggak penting justru. Ya nggak penting. Iya. Jadi apa tuh namanya tuh? Apa-apa tuh mau dibeli gitu. Apa-apa mau dibeli. Dompet panas. Oh, dompet panas namanya ya. Bukan mata gelap ya. Itu gelap mata. Gelap mata ya. Itu dompet panas. Oke. Dompetnya panas saking masih tebelnya gitu kan. Iya, jadi ini pengen itu pengen. Udah beli aja lah. Nah masalahnya begitu, lagi penghasilan naik tapi ternyata tanggung jawabnya juga naik, dan kemungkinan besar Gemini di bulan Juli ini meskipun naik tapi tanggung jawabnya juga naik lebih besar juga. Jadi hati-hati dalam pengeluaran ya. Jadi Gemini hati-hati dalam ya. pengeluaran, hati-hati dalam kesehatan. Dan ingat ada godaan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan job desk-nya si Gemini ini. Iya. Jangan mau. Kalau bisa ditolak deh, karena balik lagi Gemini ketika lagi promosi dia akan benar-benar dinilai sedetail mungkin. Wow. Ada celah dikit kemungkinan besar dibesar-besarkan. Itu yang aku bilang tanggung jawabnya lebih besar, karena Kemungkinan kecil dikecil-kecilkan. kemungkinan kecil dikecil-kecilkan, tapi ada celah sedikit aja digede-gedein sama orang kantor. Ini agak hati-hati di situ. Benar. Yang percintaan, Oke, percintaan Gemini. Ih, langsung pada merapat ya Gemini. Suka nih bisa nih kalau suka rame ya. no. Yes.
Ampun Gemini. Mhm. Aduh, kasih tahu nggak ya? Gemini di sini tuh kayak kesedihan untuk yang masih sendiri, Mister. Jadi dia tuh kayak ditolak gitu, beberapa wanita di sini tolak, di sini tolak, kayak gitu. Terus kalau yang udah berpasangan di sini tuh malah bosan dan ingin mencari lagi. Apa tuh jatuhnya? Selingkuh. Kok jujur gitu. Cuma di sini tuh sampai beberapa pedang gitu, di sini beberapa pedang lebih dari 10 kali gitu ditolak. Cocok banget kalau kalian nonton ini. Di sini selain baca zodiak ada juga ya di sini ya. Mr. Fudo ini akan mencarikan solusi. Lah. Ya, gimana nih kalau untuk yang jomblo ini supaya dia jangan sedih, karena kalau menurut Disa sih ditolak 10 kali ya udahlah ya, anggap aja nggak malam mingguan kayak gitu. Kalau udah 30 kali berarti kan Mister harus ganti nama, iya nggak sih? Iya. Ganti nama, kalau yang cowok jadi Rezeki Putra, kalau yang cewek jadi Rezeki Putri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nolak rezeki itu dosa. Ya. Iya sih? Ya. Rizky namanya ya. Jadi namanya Rizky aja. Jangan ya. rezeki aja. Jadi Rizky ya. Iya betul. Ya. Gimana biar dia nggak sedih, Kak? Karena dia ngerasa kayak dan gitu loh, sampai ya ampun kok gue ditolak ya, kok gue nggak punya pacar ya. Padahal kan ya kalau kita berpikir positif, bener nggak sih Mister? Ya sih, kalau misalkan kita jomblo gitu berarti kan itu suatu suatu perjuangan untuk mendapatkan wanita atau mendapatkan pria yang akan lebih baik lagi, terbaik lah istilahnya. Ini ketawa mulu ya, semangat ya, gitu. Abis sedih banget gitu. Ini parah banget, ditolak terus sedih. Ya soalnya Gemini ini kan untuk yang single keluarnya kan 7 tongkat ya. Bener loh, ganti nama loh, dia jadi rezeki, malah rezeki dosa. Abis itu kan ada kartu kedua kan Knight of Cups nih. Ya sebenarnya sih emang fasenya tuh di bulan Juli ini kemungkinan memang banyak ditolaknya gede. Meskipun memang secara teori sih katanya jangan menyerah kalau ditolak. Luar biasa, Coba lagi. Secara teori sih jangan menyerah, tapi kalau udah sampai 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 30 kali ditolak ya lemes juga gitu. Ya ganti nama lah. Bikin nasi tumpeng. Sebenarnya sih kalaupun ada saran sih aku naik satu kartu, keluarnya kartu strength, yang artinya tuh gini. Gemini di bulan Juli ketika mendekati seseorang, ketika nembak seseorang, dia tuh tidak menjadi dirinya sendiri. Dia tuh menjadi diri orang lain. Ketika dia menjadi diri orang lain, makanya ditolak gitu loh. Padahal kalau Gemininya sendiri tuh berusaha jadi dirinya apa adanya, kemudian dia ngejar orang tetap menunjukkan sisi apa adanya dia tuh kayak gimana, meskipun mungkin kesannya proses PDKT-nya tidak lancar-lancar amat, tapi ternyata kemungkinan diterima. Ini justru malah Gemini itu ditolaknya tuh karena dia itu berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya banget. PDKT-nya sih lancar jaya, mulus kayak di jalan tol. Abis mendengarkan Mr. Fudo jadi ini ya, sejuk ya hati ya. Udahlah, ternyata cowok ya, cowok emang dia doang ya nggak sih, cari yang lain. Ya pas PDKT sih kan. kalau nggak jadi sendiri gitu. Awal-awal mendisak ya panas banget ya. Terus sama Mister jadi sejuk hatinya. Oh iya, Disan emang kompor. Emang kompor. Sampai suruh ganti nama, bayangin emang mana sih orangnya. Yes, ya begitulah. Ya istilahnya ketika menjadi orang lain sih emang PDKT sih lancar. Masalahnya PDKT lancar ya apa gunanya kalau ternyata toh ditolak juga gitu kan. Iya. Ya udah, jadi istilahnya lebih baik jadi diri sendiri, pendekatannya mungkin agak geradakan tapi jadi gitu loh. Ketimbang PDKT-nya nggak jadi diri sendiri, habis itu PDKT-nya kesannya lancar banget ternyata ditolak. Iya, terus ada perbaikan diri juga ya kan. Mungkin harus potong rambut biar keren gitu. Bukan berarti harus pakai baju seksi ya masih. Yang wanita harus lebih dandan, bukan berarti harus jadi cemong ya. Nah, kemudian yang kalau yang udah punya pasangan sih memang godaannya nih, godaannya kenceng karena situasi udah jenuh ya. Iya, jenuh. Jadi tergoda. Tuh gimana tuh cara, gimana ya, ibaratnya tuh kayak kucing dikasihkan tuh oke lah gitu loh Mister. Jadi supaya biar ada pembatasannya, gimana cara untuk responnya gitu. Soalnya kan ini kan katanya Knight of Cups sama Ace of Wands nih. Kalau sampai istilahnya adalah yang sudah punya pasangan sedang proses digodain, ya balik lagi sih kemungkinan sih di sini ada dua. Selama ini jadiannya bagi yang masih pacaran ya beneran cinta atau istilahnya pengen iseng-iseng berhadiah.
Kalau emang beneran cinta ya pertahanin. Kalau emang ternyata iseng-iseng berhadiah dan ternyata sudah bosan ya wajar jadinya bosan kan. Iya. Ya cuma kalau emang kalau tanya apakah sebaiknya dipertahanin dan apakah itu kayak yang ngejar itu kayak godaan, ya balik lagi sih bagi yang masih pacaran sih, motivasi pacarannya buat apa dulu nih. Benar. Kalau secara fair emang motivasi pacarannya sebatas nyari pengalaman ya mungkin emang goda-goda itu ya udah datang karena emang niatnya buat nyari pengalaman. Tapi bagi yang sudah menikah, bagi yang pacarannya emang tujuannya emang buat serius, ya ini sih kayak nunjukin ini tuh godaan ini sebenarnya tuh godaan yang berkaitan sama rezeki, lucunya begitu. Oh, rezeki ya, rizki ya. Iya. Jangan ganti nama, inget loh. Berhubungan sama rezeki. Kalau ditolak, godaannya ditolak, nolak rezeki dosa. rezekinya apa? Oke. Nambah karena setia sama pasangan. Tapi kalau tiba-tiba udah tahu setia, udah ada komitmen, tiba-tiba selingkuh, rezekinya kemungkinan turun. Aku bilang di sini mungkin agak-agak turun atau ini kemungkinan di SO1 ini sih utama sih. Bagi yang sudah bekerja, punya pasangan atau sudah menikah, tiba-tiba selingkuh kemungkinan pindah kantor. Sebagai dalam kutip bentuk hukumannya karena dirimu nggak setia. Ya. Kalau yang selingkuh, apalagi menyukai seorang dalam bentuk apapun ya, mending pindah deh dari kantor tersebut karena benalu, ya nggak sih? Selain akan membawa sesuatu masalah dalam kantor itu, benar nggak sih, Mister? Lebih baik. Lucunya begitu sih. Ketika ada godaan dari bagi yang sudah berkomitmen ya, dan ternyata godaannya tuh diiyain, wah kemungkinan besar nanti ada aja yang ngebuat si Gemini ini pindah kantor. Ya. Entah karena emang itu hukuman dari atas atau gimana kita nggak tahu, cuma tiba-tiba aneh aja gitu. Ya. Oke, sekian buat yang Gemini. Gue Randy Fudo. Bisa. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Dah.